Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andy Stone Channel. Dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 11 Agustus 2025. Kondisi dari market masih dalam kondisi yang positif sejauh ini, terutama dari Bitcoin yang di perdagangan kemarin justru rebound ya. Beda dengan pergerakan altcoin yang banyak mengalami rejection dari resistance-nya. Kayak kemarin ada Ethereum, Chainlink, itu rata-rata udah terkoreksi. Dan ya beberapa altcoin seperti Solana agak sedikit perform. Kemudian Zora aku perhatikan juga naik 6% hari ini. Terus ada Hyperliquid juga masih dalam performance yang lumayan bagus. Tapi ya mayoritas altcoin kemarin mengalami koreksi. Ini impact daripada kenaikan dari Bitcoin dominance ya. Di perdagangan kemarin dia naik 2,5%, menunjukkan adanya potensi ya kenaikan untuk jangka pendek setelah penurunan yang lumayan tajam dari Bitcoin dominance-nya. Kemudian dari total market cap ini meningkat 0,93%, sementara total 2 dan total 3 sama-sama mengalami arus keluar. Artinya investor sekarang lebih banyak berfokus kepada Bitcoin. Gitu. Dengan kondisi pasar yang seperti sekarang ini, masihkah bulan Agustus ini bakalan mencatatkan tren rekor yang positif untuk Bitcoin atau justru mengikuti kebanyakan historical, di mana bulan Agustus ini banyakan merah ya buat Bitcoin. Nah, kalau kita perhatikan dari beberapa data seperti dari liquidation, untuk perdagangan kemarin itu lumayan banyak yang kena likuidasi. Kali ini cukup balance antara long dan juga short positionnya yang kena liquid. 300 juta US dollar melayang di perdagangan hari Minggu kemarin. Dan ini menyudahi banyaknya ya orang-orang yang melakukan long position sebelumnya, yaitu impact daripada adanya koreksi yang lumayan tiba-tiba di perdagangan siang kemarin gitu. Dan kalau kita lihat dari heat map-nya, wait a second, dari heat map itu ada order block sangat tebal untuk Bitcoin di kisaran level 119.800 US dollar, dengan order book ini agak tipis di bawah. Jadi let's say kalau nanti Bitcoinnya turun koreksi ya paling ke 117.000 itu masih possible untuk ambil liquidity di bawah. Tapi sisanya ini nggak terlalu banyak liquidity. Justru kita hanya melihat adanya order block di atas gitu. Jadi ekspektasinya sih tren Bitcoin bakalan recover, bakalan bullish di tengah penurunan dari altcoin atau koreksi dari altcoin. Sementara itu dari data makroekonomi hari ini nggak akan terlalu gimana-gimana. Kalender ekonomi menunjukkan hari ini akan ada rilis data retail sales dari Indonesia dan juga ada 3 and 6 month bill auction untuk Amerika Serikat, di mana rilis datanya ini jam 11 malam waktu Indonesia Barat. Gitu. Hari ini biasa aja datanya, semoga impact ke market juga nggak terlalu signifikan ya. Dan kalau kita perhatikan ya ini mayoritas altcoin yang naik itu ada White, ada Proof, B, Beams dan beberapa yang lain gitu. Jadi hanya sedikit altcoin yang berhasil melawan arus. Nah, kalau kita lihat dari beberapa berita dari Fed-nya sendiri ya, dari beberapa member Fed yang sempat speech di minggu lalu, kayak Neil Kashkari, terus juga ada Dali yang speech, di mana Neil Kashkari itu melihat bahwasanya ekonomi Amerika Serikat sekarang sedang dalam kondisi slow. Penyerapan lapangan tenaga kerja itu makin turun ya, di tengah-tengah memang inflasi yang masih cenderung tinggi. Seperti itu. Jadi dia melihat bahwa September ini kemungkinan akan ada tindakan yang diambil oleh Fed. Dia nggak bilang secara langsung kalau mereka akan cut rate, tapi akan ada tindakan. Terus juga nada yang serupa muncul dari San Francisco Fed President Mary Daly, di mana dia juga melihat adanya sebuah resiko terkait dengan penurunan dari labor market atau ketenaga kerjaan, dan ini menunjukkan bahwa Fed juga akan mengambil tindakan gitu. Nah, dari clue-clue tersebut konsensus sekarang berspekulasi bahwa kemungkinan The Fed untuk cut rate di bulan September ini cukup tinggi. Seperti itu. Jadi ya ini bakalan menjadi sebuah motor penggerak untuk pergerakan Bitcoin ke depannya. Jadi Fed cut rate itu tanggal 18 September 2025, kurang lebih 5 minggu 2 hari ke depan.
Ya, relatif sangat jauh, tapi kita akan lihat seperti apa kira-kira datanya ke depan. Kemudian fakta yang lain adalah ada spot Ethereum ETF yang mendapatkan inflow bahkan di perdagangan hari Jumat kemarin itu sampai 461 juta US dollar. Ini melampaui jumlah ETF inflow dari Bitcoin. Menunjukkan adopsi Ethereum itu sangat masif, sangat besar terjadi pada investor, institusi ataupun retail besar saat ini. Gitu. Dominasinya itu dari produknya BlackRock, Ethereum ETF atau ETHA ya nama tickernya gitu. Dan ini tentu saja membuat pergerakan Ethereum itu sempat naik sampai 4 ribuan, 4.300 kalau nggak salah di perdagangan kemarin. Nah lalu Ethereum market cap itu sudah berhasil mencapai atau menembus Mastercard-nya market cap. Mastercard ini adalah produk produk credit card ya. Mungkin teman-teman tahu penyedia kartu kredit di seluruh dunia yang sangat terkenal, yang sudah berdiri bahkan puluhan tahun lamanya, itu disalip oleh Ethereum yang kurang lebih berdirinya itu mungkin di kisaran 10 tahun terakhir gitu. Dan ini tentu saja merupakan sebuah pencapaian yang bagus buat Ethereum dan juga tingkat adopsi yang sangat cepat serta masif. Ethereum masih punya potensi bagus nampaknya untuk kedepannya seiring dengan meningkatnya banyak adopsi. Kemudian Presiden Trump, ini berita bukan berita baru tapi 3 hari atau 4 hari terakhir, di mana Presiden Trump itu sudah menandatangani untuk alternatif aset for 401 investor. Ini merupakan sebuah rancangan undang-undang terbaru ya yang diluncurkan oleh pemerintah Amerika Serikat, di mana mengizinkan dana pensiun itu untuk dialokasikan sebagian ke kripto gitu. Jadi ini merupakan sebuah tangan terbuka untuk penyedia layanan pensiun ya, supaya mereka juga punya opportunity untuk diversifikasi aset tersebut ke beberapa sektor. Salah satunya adalah aset digital. Ini merupakan sebuah transparansi dan juga keterbukaan terkait dengan regulasi yang menyangkut kripto dan juga digital aset. Lalu ada Bitcoin Investment Bank coming to El Salvador, Gov Regulator. Ini juga merupakan sebuah berita terbaru dari El Salvador, di mana saat ini investment banking itu punya akses yang lebih luas untuk menawarkan Bitcoin dan juga produk aset digital mereka kepada nasabah mereka. Ini tentu saja merupakan sebuah berita bagus juga, karena kita tahu El Salvador pemerintahnya kan sudah mengakumulasi Bitcoin sejak 2021 kemarin sampai sekarang. Dia konsisten beli 1 Bitcoin dan memang sudah dirasakan manfaatnya seperti itu untuk perusahaan mereka. Dan sekarang mereka sudah membuka adopsi tersebut juga kepada para institusi, termasuk banking, layanan asuransi, dan juga ya sektor-sektor yang berhubungan dengan sektor keuangan di negara tersebut. Ini merupakan sebuah berita yang bagus. Terus juga ada Harvard ya, salah satu university terkenal di mana dia sudah invest sampai dengan 116 juta US dollar berupa BlackRock Bitcoin ETF. Ini juga merupakan sebuah berita yang bagus. Kemudian juga ada Nomura, salah satu perusahaan yang sekarang ini mendukung untuk kripto derivatif di Dubai. Itu Nomura ini dia membeli laser digital dan sudah mendapatkan lisensi untuk menawarkan kripto derivatif. Jadi kayak produk option kemudian futures yang ada di Dubai gitu. Jadi berita yang sangat bagus juga. Kemudian ada Layer Zero Foundation baru saja mengakuisisi Stargate Bridge atau STG token ya, dimana ini merupakan sebuah kerjasama yang menurut saya bagus, dimana sekarang STG token holder itu bisa atau punya kesempatan buat voting sebuah proposal gitu, dimana akan ada integrasi nih antara STG token dan juga Layer Zero gitu. Ini kayak kerjasama startup gitu, saling akuisisi, dan itu menurut saya sangat wajar.
Kemudian juga ada data Ethena TVL hit all time high on 10 billion US dollar. Jadi kalau kita lihat ini merupakan sebuah data TVL, chart yang berwarna biru ini. TVL itu adalah total dana yang disimpan di dalam sebuah platform. Biasanya sih platform DeFi ya, di mana Ethena ini kan dia platform DeFi. Dia bisa dibilang itu mendapatkan banyak dana dari para investor, terutama untuk pengembangan stablecoin-nya Ethena USDE, ya kan. Nah, ini TVL-nya terus mengalami peningkatan, artinya investor mempercayakan dananya dikelola oleh Ethena terus meningkat. Tapi dari segi peningkatan harga dari Ethena sendiri ini baru berada di level 0,75 dolar. Dan ini gapnya sekitar 150%. Biasanya kalau TVL-nya udah naik tinggi, harga akan mengikuti ke harga-harga normalnya yang mungkin itu berada di kisaran 1,6 dolaran something. Oke, lalu gimana nih pergerakan dari market kripto hari ini kira-kira? Teman-teman, hari ini Bitcoin bisa dibilang perform bagus. Setelah kemarin juga kita update ya bahwa ternyata Bitcoin itu secara structure justru udah berbalik arah. Dan juga kemarin kita consider nih kalau Bitcoin itu sedang berada di dalam sebuah channel. Alhasil Bitcoin hari ini ya itu sudah berhasil breakout dari channel penurunannya. Ini memperkuat kemungkinan pergerakan Bitcoin buat running menuju wave 3. Ya, wave 3 ini mungkin ada di atas di sini. Kemudian wave 5 gitu. Sekarang ini baru ada tanda breakout. Ditunjang oleh volume perdagangan yang bagus di hari Minggu kemarin dan juga volume smart money yang meningkat. Jadi saya sendiri optimis melihat probability pergerakan Bitcoin yang kemungkinan bakalan naik. Ini bakalan diperkuat dengan konfirmasi dari closing daily time frame hari ini dan juga weekly time frame hari ini yang bakalan closing jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Kalau di Bali jam 8 gitu. Ini udah mulai menunjukkan indikasi bagus untuk Bitcoin. Ditunjang dengan Bitcoin dominance yang meningkat, otomatis ya aliran dana pada altcoin nampaknya akan sedikit bergeser, tapi nggak apa-apa, altcoin masih bakalan dalam tren yang bagus untuk kedepannya. Cuman memang koreksi-koreksi wajar ini adalah hal yang nggak bisa terelakkan dan memang harus terjadi gitu. Secara structure kalau kita melihat pergerakan dari Ethereum ini strong bullish, teman-teman. Ethereum sendiri kalau aku perhatikan ini mungkin adalah wave 1, wave 2, wave 3 di atas, wave 5 dan ya kemungkinan besar Ethereum bakalan create new all time high dalam tahun ini. Kemungkinan besar saat ini dia sudah berada di level resistance area kuatnya antara level 4000 sampai dengan 4800. Nggak bisa spesifik, cuman ya ini adalah area yang bakalan ditembus. Ini kita lihat di time frame weekly. Jadi ya bakalan sangat-sangat kita berharap Ethereum dapat menembus all time high-nya. Kemudian kalau aku perhatikan juga dari koin-koin yang lain ya yang belum terlalu perform kayak Chainlink ini masih bagus buat teman-teman lirik. Terus Solana juga dikit lagi bakalan create new all time high. Avalanche belum terlalu perform juga, boleh teman-teman pantau ke depannya. XRP ya karena dia bergeraknya lumayan stabil, mungkin ini pilihan cocok buat yang long term. Tapi kalau yang pengen pergerakan yang dinamis, cepat movingnya itu menurut saya enggak. Terus Binance BNB ini juga lumayan masih oke secara movement. Saat ini berpeluang untuk kembali naik ya, create new all time high baru. Terus saya lagi pantau Zora. Zora ini lumayan bagus secara peningkatan harga, movingnya juga masih lumayan oke. Kemudian juga peluang dia listing di exchange besar kayak Binance juga masih terbuka. Jadi Zora saya melihat ini punya opportunity yang bagus gitu. Terus Hyperliquid juga udah mulai rebound. Ini indikasi kuat untuk Hyperliquid kembali bisa lanjut bullish. Arbitrum aku perhatikan juga lumayan oke. Dia mulai recover. Nampaknya project-project layer kedua dari Ethereum ini mulai bakalan gerak ya. Sementara sih belum ada pergerakan smart money yang signifikan. Optimism juga sama. Ini ada possibility Optimism ini dia breakout dari broadening wedge ya.
dan ini tentu saja bisa mengarah pada tren bullish ke depan gitu. Jadi itu beberapa altcoin tambahan yang bisa teman-teman sama-sama pantau. Siapa tahu teman-teman melihat opportunity di koin-koin tersebut gitu. At the end Bitcoin menurut saya masih bakalan positif. Next target terdekat kita buat Bitcoin adalah mencapai level all time high yang kemarin, yaitu di kisaran level 123.000 atau 122.900-an gitu ya. Terus kalau kita perhatikan juga dari moving hari ini, itu bakalan sangat menentukan dari daily dan juga weekly time frame, terutama untuk closingnya gitu. So far sih belum ada indikasi pembalikan arah buat Bitcoin, dan juga altcoin yang kemarin udah naik tinggi kayak Ethereum itu belum ada indikasi pembalikan arah, cuman koreksi-koreksi wajar saja. So saya rasa market masih bullish, masih optimis, masih bagus. Tinggal teman-teman pintar-pintar pilih mana koin yang belum naik terlalu tinggi. Kalau yang naik terlalu tinggi kayak Ethereum itu better buat ya let's profit run aja. Mungkin nggak perlu dikejar juga. Justru teman-teman bisa lirik koin-koin yang belum terlalu naik. Ya, tadi kita udah spill sempat Avalanche boleh dipantau, kemudian Zora ini koin baru boleh juga kalian pantau, Hyperliquid pelan-pelan recover boleh dipantau, Arbitrum, Optimism, kemudian BNB masih ada peluang, cuman dia agak lambat buat naik, tapi oke lah buat teman-teman yang sabar boleh dipantau juga. Gitu. Mungkin teman-teman juga ada koin-koin lain yang kalian sedang pantau, apakah itu di sektor AI, ini juga menarik buat kalian pantau ya. Cuman dia kalau untuk jangka pendek nunggu naik itu agak lama dan mungkin akan boring gitu. Tapi boleh teman-teman lirik ada render yang bisa dipantau. Fed AI ya saya agak ragu, cuman boleh lah karena dia juga udah sideways cukup lama. Siapa tahu nanti ketika ada momentum bisa pumping agak kuat gitu. Ini juga Jupiter udah lama sideways, boleh teman-teman pantau. Ya itu sih paling dari saya sendiri. Bitcoin dominan sementara mungkin akan bisa rebound naik beberapa tick di atas ya. Tapi after itu kita harapkan ada koreksi yang kembali terjadi. Karena untuk target biasanya Bitcoin dominance ini masih bakalan bisa turun kira-kira ke area support di kisaran 3.700-an. Jadi saya masih sangat optimis kalau altcoin ini masih bisa recover gitu. Jadi koreksi-koreksi yang terjadi pada altcoin kemarin itu cuma koreksi yang wajar saja. Kemudian kalau kita lihat juga dari indikator alt season dari koin blockchain center ya. Saat ini ini fatal error. Platformnya down guys. Kemarin sih aku perhatikan itu kita belum berada dalam kondisi alt season ya. Jadi masih wajar-wajar aja. Nanti kita akan update deh tentang data ini. Mungkin kita lihat dari datanya CMC aja kurang lebih mirip-mirip aja gitu. Data menunjukkan saat ini kita belum berada dalam alt season, berada di poin 36 dari 100. Jadi masih sangat oke buat cicil altcoin khususnya yang belum terlalu naik. Gitu. Dari saya gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat. Kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru. Yang pengen join bisa cek link yang ada di kolom deskripsi. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.